Shell. Gue juga gak peduli nyokap lo mau nuntut gue. Mau ngapain juga gue gak peduli karena gue tau gue gak salah, Rin. Lo tuh bener-bener gak bisa dikasih hati ya, Shell. Gue tuh udah baik, Shell. Gue udah ngasih lo kesempatan supaya lo bisa sekolah di sini. Kurang buat lo, hah? Oh, atau lo mau lo dikeluarin aja dari sekolah? Atau sekalian gue bawa polisi? Asal lo tahu ya, kasus ini tuh udah bisa dibawa ke ranah kriminal. Maaf. Jadi Ale bantu kita kan? Yo kawan, beta kan sudah bilang toh tadi malam, Ale kasih tahu dia. Tapi beta tidak janji ya. Beta akan mencoba saja. Iya. Ini betul sudah. Pasti yang dibahas sama Rifki sama perempuan kepala batu itu. Beta harus simpan biar jadi bukti yang berguna. Mamae, setelah ini beta selesai dari misi yang meresahkan ini. Misi apaan? Mamae, sejak kapan perempuan itu di sini? Jangan-jangan dia dengar apa yang tadi beta bilang. Habis sudah. Dev, misi apaan sih? Lo ngomong sama siapa? Nona manis beta tadi bicara sendiri itu toh karena beta mau menjalankan misi untuk meluluhkan Nona punya hati. Beta paling serius ini. Apaan sih pagi-pagi udah ngomong ngelantur aja? Ya ampun Nona, beta ini bicara dengan kesadaran penuh. Kok lo pegang tas gue? Lo geledah tas gue ya? Bener lo geledah tas gue? Nona jangan prasangka buruk sama beta. Mungkin beta punya muka ini seperti penjahat. Tapi beta punya hati ini jangan ditanya lagi. Seperti bintang-bintang yang bersinar terang memancarkan cahaya kebaikan Nona. Makanya tadi itu beta amankan Nona punya tas ini toh. Tadi Nona lupa taruh di jok gini. Kalau dijamret bagaimana? Kasihan juga sama Nona. Ya juga sih, thank you. Ya sudah, ini beta kembalikan ya. Oke, ini pulang bentar. Sudah selesai toh? Lebih baik kita berangkat sekarang Non. Udah sih, gue udah bersihin muka, tapi tuh makeup gue nggak rata gitu, jadi gue mau touch up dulu ya, nanti nggak shining lagi. Mamai, gawat sudah. Semoga dia tidak sadar kalau ada yang hilang dari tasnya. Nih, lo pegang bentar, gue mau touch up dulu. Oke Nona, masih aman. Beta akan setia menunggu Nona di sini. Michelle, lepasin, apaan sih, ha? Perlu gue teriak biar anak-anak pada kesini, ha? Ih, lu tuh bisa gak sih gak usah drama? Jelas tuh gak kenapa-napa kan sekarang? Lu cuma berlagak sakit aja gitu biar semua orang makin benci sama gue. Kalau ya emang kenapa, ha? Lagian Michelle, lo tuh sadar gak sih, ha? Anak-anak tuh juga udah pada benci sama lo. Karena mereka taunya lo yang udah nyelakain gue sampai gue jatuh dari tangga. Gue bener-bener gak habis pikir sama jalan pikir lo. Lu sebenci itu apa sama gue? Karena emang lo tuh pantas tau gak sih ngedapetin itu? Lo tuh udah ngerebut perhatiannya Rifki, Michelle. Dan lo seterobsesi itu sama Rifki sampai lo menghalalkan segala cara, iya? Cuy, panggilin anak-anak yang lain. Oke. Cepet.
Sekarang udah jelas kalau Arin sebenarnya gak kenapa-napa. Tapi orang lain pasti gak bakalan percaya gitu aja. Arin kan paling jago drama. Di depan yang lain pasti dia berlagak dia yang paling menderita. Ini gimana caranya ya bikin Arin mau ngaku? Pak Tarno. Untung jantung saya nih ori buatan Tuhan, kalau nggak udah copot kali. Baju. Iya, baju ini. Kenapa nggak dimasukin? Mau sekolah atau mau main? Saya lapor Pak Togar ini. Jangan dong, jangan diaduin. Iya, saya masukin. Maaf sih. Ayo buruan, bahaya banget kalau mereka dibiarin. Iya pasti bakal Sebentar. banget. Ayo. Bro. Ada apaan sih? Tuh bucin lu. Maksudnya? Si Arin baru masuk sekolah, langsung ditarik sama Michelle. Tuh mereka berdua lari kolam renang. Kolam. Pak Tarno, bentar ya. Arin denger ya, lo itu udah cantik, lo itu kaya, tapi cara lo memandang dunia tuh kenapa kecil banget sih? Lo sadar gak sih di dunia ini tuh banyak cowok, gak harus Rifki kan? Gak Michelle, gue gak peduli ya. Karena hati gue tuh cuma buat Rifki, perasaan gue cuma buat Rifki. Ya udah itu urusan lo sama Rifki, kenapa gue yang jadiin tumbal sekarang? Ya lagi masalah lo sendiri lah. Hah? Lo tuh gak pernah ngegubris tau gak sih peringatan dari gue? Sekarang gini deh, gue kasih lo satu kesempatan lagi kalau mau sekolah di sini. Sial, nyokap gue tuh bisa aja cabut tuntutan lo, tapi dengan satu syarat. Syarat apa lagi? Lo harus jauhin Rifki. Lo nggak punya pilihan lain, Shell. Lo harus setuju sama tawaran gue kalau lo masih pengen sekolah di sini. Terserah sih lo mau terima apa enggak. Cuman gue kasih lo kesempatan sampai besok. Lo pikirin deh baik-baik. Bentar. Gua gak butuh waktu buat ngejawab itu semua. Gua bisa jawab sekarang. Gua gak bakal jauhin Rifki cuman masalah sepele kayak gini. Shell, Gue juga gak peduli nyokap lo mau nuntut gue. Mau ngapain juga gue gak peduli karena gue tau gue gak salah, Rin. lo tuh bener-bener gak bisa dikasih hati ya, Shell. Gue tuh udah baik, Shell. Gue udah ngasih lo kesempatan supaya lo bisa sekolah di sini. Kurang buat lo, hah? Oh, atau lo mau lo dikeluarin aja dari sekolah? Atau sekalian gue bawa polisi? Asal lo tahu ya, kasus ini tuh udah bisa dibawa ke ranah kriminal. Gue gak takut sama ancaman lo. Gue malah kasihan sama lo, Arin. Lo udah menggunakan beribu-ribu cara, tapi tetap aja lo gak dapet perhatiannya si Rifki. Lo tuh bener-bener ya. Michelle, Michelle, lepasin tangan gue yang sakit. Michelle sakit, Michelle, lepasin. Mana dia nggak bisa renang lagi? Lo pasti nolongin gue lagi, Ki. Gue yakin lo pasti masih peduli sama gue. Arin bisa tenggelam beneran kalau gue gak buruan ditolong. Ini kenapa malah Michelle sih yang nolongin gue?
Tapi kalau gue tolak ditolongin, yang lain bisa curiga kalau gue cuma cari perhatian sama Rifki. Gagal rencana gue pengen ditolongin sama Rifki. Michelle emang selalu jadi penghalang kedekatan gue sama Rifki.